mengakses ODS mandiri, namun yang bisa atau berhasil melakukan inputan self declare adalah sebanyak 23.506. Ya, jadi hanya sekitar 90,64%. Lalu pada kriteria closed loop dan open loop itu ada yang memilih open loop 138, sedangkan yang memilih closed loop 23.368 atau sekitar 99,41% itu memilih closed loop. Hanya 0,59% yang memilih operasi yang open loop. Lalu yang tidak kalah penting adalah berdasarkan registrasi ke OML PPATK, ya, itu belum melakukan registrasi itu sebanyak 20.472 atau 87 sekian persen, yang sudah 3.000 sekian persen atau 12%. Lalu berdasarkan self assessment, Bapak Ibu, kami juga mengajak Bapak Ibu agar setiap koperasi melakukan penilaian mandiri atau self assessment pengawasan koperasi yang diakses di pengawasan kemenkop.ukm.go.id. Ini yang sudah sekitar 5.300 atau sekitar 22%, sedangkan yang sisanya 72% belum. Next, ini pernyataan mandiri konfirmasi, ya, saya pikir konfirmasi per 26 Juli 2024. Ini melonjak tajam, Bapak Ibu, itu sudah mengakses itu sekitar 51.348, namun yang sudah menginput 23.610, ya, ini atau sekitar 45%. Yang sisanya sekitar 50% masih belum. Bapak Ibu bisa baca. Terus yang memilih open loop itu sekitar 152, yang tadi 138 sekarang menjadi 152 atau ada penambahan sekitar 14 koperasi. Next. Ya, pernyataan mandiri konfirmasi ini sebagai dasar, ya, bagi Kemenkop UKM serta dinas yang membidangi koperasi, provinsi, kabupaten, kota dalam melaksanakan verifikasi lapangan untuk menentukan usaha simpan pinjam koperasi bersifat tertutup ataukah terbuka. Untuk itu, pernyataan mandiri konfirmasi agar diisi dengan data yang terkini secara lengkap, akurat dan benar oleh pengurus dan pengelola usaha simpan pinjam koperasi atau usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Next. Penilaian usaha simpan pinjam koperasi oleh Kemenkop merupakan amanah dari ketentuan adalah untuk mengidentifikasi usaha simpan pinjamnya bersifat terbuka atau tertutup yang hasilnya harus disampaikan kepada OJK maksimal tanggal 12 Januari tahun 2025. Lalu Kementerian Koperasi dan UKM akan membentuk tim pelaksana untuk memverifikasi kebenaran isian pernyataan mandiri konfirmasi melalui pengujian di lapangan dan dapat dibantu oleh dinas yang membidangi koperasi di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Yang ketiga, Kemenkop bersama dinas yang membidangi koperasi sesuai dengan kewenangannya melakukan manajemen mutu, pelaksanaan verifikasi lapangan, pernyataan self declare konfirmasi, dan memantau mutu pelaksanaan kegiatan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim pelaksana. Perizinan, pengaturan, dan pengawasan koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan yang bersifat terbuka dilaksanakan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu, tidak ada hal yang lebih bagus atau lebih buruk antara pengawasan oleh OJK ataupun pengawasan oleh Kemenkop. Kami merasa pengawasan ataupun perizinan oleh Kemenkop dan OJK ini pada dasarnya adalah sama. Koperasi yang bersifat tertutup ataupun koperasi bersifat terbuka itu adalah sama, nanti tunduk pada regulasi yang sekiranya sudah mature untuk diterapkan. Misalkan kalau koperasi di sektor jasa keuangan ini nanti diawasi oleh OJK berdasarkan regulasi-regulasi yang sudah lengkap. Namun untuk koperasi simpan pinjam kita juga akan melakukan semacam penguatan-penguatan, ya Bu, Bapak Ibu, ya, melakukan penguatan-penguatan di bidang pengawasan, pembinaan, termasuk perizinan. Sebagai contoh, kita sudah menerbitkan Permen 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi, yang mana peraturan tersebut sebetulnya adalah sebagai peraturan transisi menuju RUU perkoperasian yang saat ini masih di meja DPR, yang mudah-mudahan mungkin ke depan di periode berikutnya DPR dapat membahas RUU perkoperasian yang menurut kami itu adalah sebagai jalan keluar saat ini untuk menghindari arbitrage regulation, ya, karena selama ini kan terkenal regulasi di bidang perkoperasian itu terkesan lemah gitu, ya, sedangkan regulasi di bidang otoritas jasa keuangan yang diawasi OJK itu kesannya kuat gitu. Kita
bersama DPR kemarin menyetujui bahwa hal itu tidak boleh terjadi. Pengawasan di bidang simpan pinjam koperasi ataupun pengawasan di bidang jasa keuangan ini haruslah setara begitu ya, tidak boleh berbeda. Kita juga menjaga agar koperasi simpan pinjam ini tidak dijadikan instrumen atau alat ya bagi oknum-oknum dalam melakukan praktek-praktek tindak kejahatan. Oleh karena itu regulasinya harus sama. Salah satu transisi jalan keluarnya adalah melalui Permen KOP nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Bapak Ibu yang kami hormati, ini hari Jumat gitu ya. Mungkin mudah-mudahan kita bisa mengakhiri sesi kita Zoom kali ini sebelum sholat Jumat, sebelum adzan sholat Jumat, dan sudah hadir di sini narasumber kita yang sudah menyusun ya tentang self declare ataupun self declare konfirmasi ini sudah hadir Bapak Agung Nur Fajar selaku narasumber yang akan memaparkan. Pak Agung mungkin sekitar 30 menit ya Pak Agung supaya nanti dapat dikembangkan melalui pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Mungkin sekian pembukaan ataupun sepatah dua patah kata dari kami selaku Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi, Asisten Deputi Pengawasan Koperasi, Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan UKM. Untuk itu, mungkin Pak Agung dapat melanjutkan. Silakan Pak Agung. Baik, Bapak dan Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, jadi kita akan coba lakukan apa? Kita akan coba lakukan sosialisasi berkaitan dengan SE3 tahun 2024 mengenai pernyataan mandiri konfirmasi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, jadi artinya kalau Bapak Ibu lihat apa? Sebentar, kok share screen saya sudah nampak belum ya, Pak? Sudah ya? Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan amanat Undang-Undang P2SK pasal 321 bahwa Menteri Koperasi itu harus melakukan penilaian. Dan penilaian itu paling lambat 2 tahun. Artinya 12 Januari 2025 harus sudah selesai. Jadi kita masih punya waktu sekitar 5 bulan. Nah, Kementerian Koperasi sekarang ini sedang mendorong Bapak Ibu untuk segera melakukan self declare konfirmasi. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan self declare konfirmasi, nanti diharapkan tanggal 20 Agustus bisa tuntas. Maka selanjutnya mungkin September, Oktober, November Bapak Ibu akan dilakukan verifikasi lapangan. Nah, verifikasi lapangan ini memang tugasnya Menteri Koperasi dalam rangka menentukan koperasi Bapak Ibu yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam bersifat tertutup atau terbuka. Kalau bersifat tertutup, maka masih berada di bawah pengawasannya Kementerian Koperasi dan Dinas Koperasi seluruh Indonesia. Sedangkan kalau bersifat terbuka, maka koperasi Bapak dan Ibu perlu memproses izin dan pengawasannya dilakukan oleh OJK. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini kira-kira maksud dan tujuannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dandi, kriterianya juga sudah disampaikan, sehingga saya ingin menyampaikan adalah bahwa yang namanya self declare konfirmasi itu tujuannya adalah satu, Bapak Ibu, bahwa ini koperasi, ini adalah menegaskan, ini loh kegiatan usaha saya, kalau Bapak Ibu memilih tertutup,
data-data Bapak Ibu menunjukkan sudah tertutup. Kalau Bapak Ibu memilih yang terbuka, maka Bapak Ibu data yang Bapak Ibu sajikan menunjukkan bahwa memang kegiatan usaha Bapak Ibu terbuka. Nah, self declare konfirmasi ini juga untuk menunjukkan bahwa koperasi siap untuk diverifikasi oleh tim dari Kementerian Koperasi. Yang kedua, bahwa ini adalah verifikasi itu nanti dasarnya adalah isian self declare Bapak dan Ibu. Apakah benar isian Bapak Ibu itu dengan realitas di lapangan? Itulah yang dilakukan untuk untuk self declare. Self declare ini juga ke depannya akan digunakan sebagai basis data untuk pengawasan usaha simpan pinjam. Sehingga nanti koperasi Bapak Ibu bisa dibedakan untuk menjadi koperasi dengan risiko rendah, risiko sedang, risiko tinggi. Nanti artinya ini akan berkaitan dengan intensitas pengawasan di masa depan. Banyak yang bertanya, apa sih bedanya self declare konfirmasi dengan self declare tahap 1, tahap 2, tahap 3? Self declare sebelumnya adalah merupakan wahana bagi dinas, bagi kementerian, bagi koperasi adalah wahana pembelajaran sekaligus memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Permen 8. Nah, tapi yang ini juga sekaligus Bapak Ibu bisa menjadi dasar bagi dinas untuk melakukan pembinaan bagi koperasi Bapak Ibu. Nah, kalau self declare konfirmasi ini adalah untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah siap untuk diverifikasi. Artinya nanti Bapak Ibu kalau verifikasi itu adalah diuji di lapangan menentukan Bapak Ibu tertutup atau terbuka. Sehingga status Bapak Ibu akan jelas setelah verifikasi sebagai usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat tertutup atau sebagai KSJK yang bersifat terbuka. Kira-kira seperti itu. Apa manfaatnya kira-kira Bapak Ibu mengisi self declare? Paling tidak Bapak Ibu bisa memperbaiki kalau seandainya waktu self declare yang pertama ada yang tidak benar, ada yang tidak pas, ada yang tidak lengkap. Sekedar informasi Bapak Ibu. Self declare tahap 1, tahap 2, tahap 3, kalau kami lihat isiannya itu lebih dari 90% kurang akurat, kurang lengkap, kurang konsisten. Sehingga Bapak Ibu rawan nanti inginnya close loop, bisa saja kemudian Bapak Ibu secara tidak sadar adalah menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah isiannya menunjukkan open loop. Nah, self declare konfirmasi ini memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Sekedar informasi Bapak dan Ibu, sekedar informasi bahwa kalau Bapak Ibu lihat di apa? Kalau Bapak Ibu lihat di layar yang dari 23.506 koperasi yang telah self declare tahap 1, 2 dan 3. Nah, sebagian kecil 138 memilih open loop. 23.368 memilih closed loop. Tapi dari yang memilih closed loop sebanyak 23.368 ternyata 4.012-nya data isiannya menunjukkan open loop. Ini tanpa divalidasi, tanpa diverifikasi ke lapangan. Baru dari isian Bapak Ibu sudah menunjukkan banyak kekeliruan pengisian. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu betulkan di self declare konfirmasi ini supaya kalau Bapak Ibu ingin close loop ya close loop, ingin open loop ya open loop. Contohnya nih yang open loop misalnya ada 138. Ternyata yang isiannya benar-benar open loop hanya 63, 75 diantaranya adalah close loop. Gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu lihat, nah banyak yang bertanya, apa saya sudah pernah mengisi tahap 1, 2, atau 3, sehingga saya nggak perlu mengisi self declare konfirmasi. Bolehkah itu? Itu boleh, cuma merugikan Bapak dan Ibu. Artinya Bapak Ibu diberikan kesempatan oleh Pak Dandi, oleh Kementerian Koperasi dan UKM, kemudian tidak Bapak Ibu manfaatkan kesempatan itu. Nah, mudahnya kalau Bapak Ibu tidak menyampaikan self declare, apa yang akan terjadi? Maka Kementerian Koperasi
akan melihat apakah Bapak Ibu pernah menyampaikan self declare. Kalau pernah, maka dipakai data self declare tahap 1, tahap 2 atau tahap 3. Nah, tapi tadi sudah saya sampaikan datanya banyak yang keliru, potensinya untuk menjadi open loop sangat besar. Nah, kemudian bagaimana kalau Bapak Ibu belum menyampaikan self declare tahap 1, 2 dan 3 dan tidak juga menyampaikan self declare konfirmasi? Ini kalau nanti verifikatornya datang ke sebuah wilayah, ditemukan ada koperasi Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi self declare pada saat verifikasi. Sehingga potensinya Bapak Ibu untuk menjadi open loop sangat besar karena Bapak Ibu tidak melakukan persiapan perbaikan tata kelola. Atau bagaimana kalau saya tidak menyampaikan self declare dan juga sekaligus tidak ditemukan di lapangan nantinya? Maka koperasi Bapak Ibu itu boleh dikategorikan sebagai koperasi open loop. Jadi yang tidak mengisi self declare ini sangat terugikan, gitu loh Bapak Ibu. Nah, pada saat ini kalau Bapak Ibu bertanya kemudian, oh saya sudah close loop kok, atau ini ada dinas yang sudah menyatakan kami close loop, atau ada yang pernah kami datangi misalnya uji petik kemudian sudah close loop. Apakah itu sudah pasti statusnya close loop? Saya akan jawab bahwa itu sampai saat ini belum ada koperasi yang diverifikasi close atau open. Jadi pada saat ini di Indonesia belum ada koperasi yang bisa dipastikan bahwa hasilnya close loop. Karena menunggu verifikasi yang kira-kira akan dilakukan, verifikasi lapangan di bulan September, Oktober, November, dilakukan serentak di seluruh Indonesia kira-kira. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu ini inilah saatnya Bapak Ibu akan melakukan. Jadi bagaimana kalau Bapak Ibu adalah sudah pernah diuji petik juga belum. Jadi kepastian status usaha simpan pinjam Bapak Ibu bersifat tertutup atau terbuka setelah selesai dilakukan verifikasi lapangan dan hasilnya sudah dianalisis dan disahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Nanti akan ada diumumkan mana yang koperasi yang terbuka, mana yang tertutup sebelum disampaikan kepada OJK. Harusnya begitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian hal yang lain lagi. Apakah isian self declare ini sama atau tidak dengan self declare konfirmasi dengan self declare sebelumnya? Sebagian besar isinya sama, tetapi ada beberapa perubahan dan tambahan Bapak Ibu. Terutama tambahannya apa? Ada kolektibilitas, ada perizinan usaha simpan pinjam dan jaringan pelayanannya lebih detail, ada tata kelola dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa dampaknya jika isian self declare tidak akurat? Ya, Bapak Ibu, saya sekedar ngisi. Kalau saya sekedar mengisi, maka Bapak Ibu bisa dipastikan kemungkinan Bapak Ibu nanti terverifikasi sebagai terbuka akan besar. Jadi yang saya inginkan, yang namanya Bapak Ibu mengisi self declare bukan sekedar menginput ke ODS-nya Kementerian Koperasi. Tapi self declare ini yang lebih penting adalah Bapak Ibu jadikan acuan, jadikan wahana bercermin diri atau mawas diri. Koperasi saya ini kalau masih ada yang terbuka, bagaimana caranya untuk menjadi tertutup? Atau kalau saya ingin terbuka, bagaimana caranya saya bisa memenuhi perizinannya dari OJK? Misalnya begitu Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita lakukan waktu mengisi, inilah yang paling penting. Jadi verifikasi. Nah, kalau Bapak Ibu ngisinya tidak akurat, tidak lengkap, maka nanti pelaksanaan verifikasi lapangan akan cenderung lama di tempat Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mengisinya itu akurat, lengkap, dan seterusnya, mungkin hanya beberapa jam bisa selesai. Karena mudah. Nah, inilah perlunya Bapak Ibu, kalau mau mengisi self declare konfirmasi, ini yang paling penting adalah Bapak Ibu adalah memahami apa sih isiannya. Isiannya harus dipahami dengan baik. Setelah itu Bapak Ibu diminta menyiapkan dokumen yang diperlukan. Misalnya, oh ini legalitas badan hukumnya, perizinannya, laporan keuangannya, kolektibilitasnya, itu disiapkan dulu semuanya.
cocok nggak, pas nggak, dan seterusnya. Kemudian sebaiknya Bapak Ibu lakukan pengisian self declare konfirmasi secara manual, atau bisa Bapak Ibu bikin bikin template Excel-nya terlebih dahulu. Beberapa koperasi sekunder misalnya menyiapkan template-nya untuk anggotanya, monggo monggo saja ya. Tapi kami dari kementerian tidak menyiapkan template kecuali untuk template kantor cabang ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini bisa isian manual. Nah, kemudian kalau sudah Bapak Ibu isi, dokumennya dilengkapi. Nah, Bapak Ibu masukkan tuh dalam Outner dokumen-dokumen itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu baru isikan. Nah, bila perlu isian tuh Bapak Ibu didiskusikan lah. Entah didiskusikan dengan dinas, entah dengan jejaring koperasi, entah dengan narah hubungnya dari Kementerian Koperasi, monggo-monggo saja. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru pelajari aplikasi ODS-nya. Kemudian, nah langkah berikutnya Bapak bisa mengisi self declare konfirmasi yang sudah Bapak Ibu siapkan itu ke dalam aplikasi ODS. Waktu Bapak Ibu mengisi sebaiknya 2 orang, ya, dua orang sebaiknya diisikan apa? Satu adalah menginput, satunya adalah mengecek. Tapi kalau Bapak Ibu mengisinya dari Excel, biasanya Bapak Ibu tinggal copy paste, copy paste, copy paste. Bapak Ibu mengisinya mungkin cuma 15-20 menit bisa selesai. Tapi kalau Bapak Ibu mengisinya langsung di ODS-nya, baru menginput, mencari, nanti bisa berjam-jam. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu sudah bikin template apa formatnya yang sudah kami yang ada dalam lampiran surat edaran Deputi Perkoperasian nomor 3 tahun 2024, bikinkan template-nya dalam Excel, kemudian silahkan Bapak Ibu lakukan itu untuk diisi, kemudian dicek, kalau sudah lengkap baru itu Bapak Ibu tinggal copy paste gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang saya harapkan untuk bisa dilakukan dengan cepat. Jadi mohon Bapak Ibu, ini isiannya adalah yang penting Bapak Ibu tahu caranya mengisi, tahu isiannya itu akurat, lengkap, dan benar. Nah, Kementerian Koperasi ini secara berkala, minggu yang lalu kita menunjukkan bagaimana caranya mengisi. Sekarang kita akan fokus bagaimana nanti caranya mengisi di dalam aplikasi. Mungkin ke depannya nanti akan dijelaskan bagaimana caranya mengecek dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu bisa mengikuti rangkaian sosialisasinya kementerian, ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa mengisi isian self declare konfirmasi secara akurat, lengkap, dan benar. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ngisinya bolong-bolong, nanti tolong konsultasi, diskusi dengan dinasnya. Tapi saya ingatkan Bapak dan Ibu yang dinas, mohon bantuannya adalah apa? Mungkin memfasilitasi koperasi untuk mengisi bagus. Okay? Tapi jangan sampai mengisikan seperti seperti pelayanan-pelayanan di kantor pajak. Membantu ngetikkan, nginputin masih nggak apa-apa. Tetapi bahwa harus dijelaskan bahwa ini tanggung jawabnya tetap di koperasi. Karena beberapa diskusi kami dengan koperasi yang kami temukan adalah dia ternyata inginnya close loop, ternyata hasilnya open loop, hasil validasinya bukan verifikasi ya Bapak Ibu, ini baru validasi dalam rangka pembinaan. Banyak yang menyatakan adalah bahwa yang mengisikan adalah dari dinas. Nah, jadi kalau open loop bukan kami, Pak, karena ini dinas. Nah, ini kan jadi problem baru. Jadi Bapak dan Ibu mungkin diberikan lebih baik diberikan bimbingan teknis dan seterusnya, tapi didorong koperasinya menginput mandiri. Kalau difasilitasi pun harus ditekankan bahwa tanggung jawab ada pada koperasinya. Isiannya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum punya akun, Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran. Bapak Ibu tinggal masuk ke apa? ods.kemenkopukm.go.id. Nanti kemudian akan masuk ke login ODS Mandiri, nanti tuliskan username dan passwordnya. Kalau Bapak Ibu belum punya akun, maka Bapak Ibu klik yang bagian bawah daftar. Nanti dengan daftar ada isiannya Bapak Ibu.
Bapak Ibu diminta mengisikan nama apa NIK dan lain sebagainya. Nanti kalau Bapak Ibu isikan NIK-nya akan keluar kemudian nama dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu diminta akan mengupload SK pengesahan. Kalau sudah, Bapak Ibu bikin username-nya, bikin password-nya. Username-nya bikin yang mudah Bapak Ibu ingat, password-nya yang mudah dan tapi unik ya, nggak mudah orang lain menduga-duga. Tapi tolong dicatat, ditempel di meja pengurus, misalnya di bawah di bawah kaca dan seterusnya supaya mudah kalau Bapak Ibu menggunakan lagi. Karena apa? Username ini akan Bapak Ibu gunakan untuk membuat laporan berkala setiap 3 bulanan bagi KUK 3 dan 4, setiap 6 bulan bagi KUK 1 dan 2. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu tinggal klik daftar, ya. Bapak Ibu klik daftar, nanti ada pendaftaran berhasil, Bapak Ibu klik mengerti, nanti akan muncul nanti Bapak Ibu cek di email Bapak Ibu di inbox. Kalau di inboxnya tidak ada, mungkin di folder spam. Pindahkan dari folder spam ke inbox. Selanjutnya muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu tinggal verify my account. Maka dengan cara itu Bapak Ibu sudah selesai. Nah, nanti akan sehingga Bapak Ibu sudah siap, kemudian nanti akan setelah itu Bapak Ibu sudah siap untuk bisa mengisi pernyataan mandiri. Tapi rata-rata koperasi, kalau saya lihat data tadi, yang sudah punya akun 51.000. Kalau sudah 51.000, ya itu udah bagus. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, ini pengisiannya akan ditutup nanti tanggal 20 Agustus. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan, jangan tergesa-gesa mengisinya. Jangan tergesa-gesa mengisinya, tapi juga jangan dilambat-lambatkan. Gitu ya Bapak Ibu. Yang penting bagi Bapak Ibu, isi dulu, pelajari isian self declare secara baik, siapkan dokumen-dokumennya, sehingga kalau waktu diverifikasi Bapak Ibu udah siap dokumen-dokumennya. Proses jadi yang namanya self declare konfirmasi ini membantu Bapak Ibu untuk menyiapkan diri menghadapi verifikasi lapangan. Jadi dokumennya apa udah disiapkan dulu dalam sebuah outner. Sehingga ke depannya kalau verifikatornya datang, oh minta ini, ada, minta ini apa? Dia tinggal nyocokin dengan isian self declare dengan laporan keuangan Bapak Ibu, dengan data keanggotaan Bapak Ibu. Nah, saat ini sekarang saatnya bagi Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan tata kelola. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah kalau ini tadi Bapak Ibu udah ngetik username dan password, selanjutnya Bapak Ibu tinggal tuliskan username-nya, password-nya, login akan masuk. Nanti ada screeningnya apakah koperasi Bapak Ibu masuk KSP, KSPPS dan seterusnya. Mudahnya yang mengisi self declare adalah koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam. Kalau nggak memiliki usaha simpan pinjam, tidak perlu Bapak Ibu isi. Kira-kira seperti itu gambarannya. Kemudian hal yang lain Bapak Ibu, ini nanti ada dashboard, muncul dashboard. Kalau muncul dashboard kan ada yang profil koperasi, ada yang cabang, ada yang self declare, ada yang tiket histori perubahan dan seterusnya. Bapak Ibu pilih yang self declare. Self declare itu ada yang konfirmasi, ada yang tahap 1. Pilih yang disebut tahap konfirmasi. Bisa diikutin Bapak Ibu? Kalau itu sudah Bapak Ibu pilih tahap konfirmasi, maka nanti akan muncul ini, akan muncul tampilan. Tampilannya adalah tuliskan nama siapa yang mengisi, biasanya nama ketua, nama koperasinya, jabatannya. Yang tidak boleh Bapak Ibu salah memilih butir D. Bapak Ibu ingin tertutup atau ingin terbuka. Kalau Bapak Ibu ingin tertutup, maka Bapak Ibu pilih yang di atas. Koperasi kami tetap sebagai usaha simpan pinjam yang bersifat tertutup. Artinya apa? Hanya melayani dari, untuk, dan oleh anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain. Dan sanggup memenuhi semua ketentuan Undang-Undang P2SK dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Ini yang disebut dengan closed loop. Nah, pilihan yang di bawah itu disebut open loop.
Koperasi kami sebagai koperasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat luas dan terbuka atau open loop dan sanggup memproses perizinan usaha kepada otoritas jasa keuangan sesuai ketentuan Undang-Undang P2SK. Nah, berdasarkan ini Bapak Ibu silahkan centang pilihan Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu akan isi isian identitas. Tuliskan nama koperasinya. Tuliskan nomor induk, ini akan muncul nomor induknya, otomatis muncul nanti ya, nama ini apa muncul itu Bapak Ibu, nomor dan tanggal badan hukum muncul dengan sendirinya. Nah, apa ini bisa diisikan, bisa gitu Bapak Ibu. Kemudian alamatnya kalau tidak, alamatnya jangan seperti ini, Jalan Ahmad Yani, Desa Pekukuhan, RT sekian dan seterusnya. Kotanya mana? Apa desa, kelurahan, kecamatan atau kemudian dan provinsinya sama kode pos kalau ada supaya memudahkan. Ya Bapak Ibu. Kemudian ada geotagging. Geotagging ini Bapak Ibu ambil dari Google Map. Lebih bagus kalau Bapak Ibu bisa naruh pin Google Map-nya Bapak Ibu, koperasi Bapak Ibu di mana lokasinya. Tapi kalau tidak, pilih yang lokasi terdekat. Tinggal diklik, nanti muncul koordinatnya di copy, di paste di sini Bapak Ibu. Jadi tinggal copy dan tempel di sini. Email Bapak Ibu, nomor telepon kantor Bapak Ibu, nomor WA-nya bisa diisi, kemudian berikutnya jenis koperasinya. Nanti ada pilihannya apakah konsumen, produsen, jasa, pemasaran, ataukah koperasi simpan pinjam, atau KSPPS, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jenis simpanannya, jenis usaha simpanan ini mau bisa kalau KSP atau KSPPS, tunggal usaha, konven, atau syariah. Tapi kalau yang lainnya lagi, kalau dia koperasi serba usaha, itu adalah unit simpan pinjam, itu yang konven, jadi USP, atau yang syariah namanya USPPS. Beberapa koperasi juga ada yang menyelenggarakan simpanan, memberi simpanan dan pinjam, tapi nggak punya unit simpan pinjam. Itu ada banyak koperasi yang mempraktekkan seperti itu. Nah, itu ada pilihannya. Berarti Bapak Ibu menyelenggarakan usaha simpan pinjam tanpa unit simpan pinjam. Itu pilihannya gitu Bapak Ibu. Wilayah keanggotaan kalau dalam satu kabupaten kota berarti primer kabupaten kota. Kalau dalam apa? Kalau Bapak Ibu pilihannya yang lain, kalau anggotanya lintas kabupaten dalam satu provinsi berarti koperasi provinsi, primer provinsi. Kalau itu lintas provinsi berarti adalah primer nasional. Rapat anggota terakhir. Tolong tuliskan rapat anggota terakhir ini tempatnya di mana, tanggalnya ini. Jangan ikutin yang ini. Ya Bapak Ibu, ini contoh yang saya ambilkan. Nah, misalnya mau dituliskan Tegal 9 Juli 2024. Boleh. Ya. Atau misalnya mana Singaraja gitu misalnya Bapak Ibu, atau Buleleng Singaraja misalnya tanggal 30 Juni 2024 misalnya seperti itu, silahkan. Kemudian di M-nya adalah jumlah kantor cabang pembantu, kantor kas, baik yang sudah berizin maupun tidak berizin. Kalau nggak punya kantor jaringan pelayanan ya tulisnya 0. Tapi kalau punya tuliskan kantor cabangnya berapa, cabang pembantunya berapa, kantor kasnya berapa. Otomatis yang di atasnya adalah penjumlahan secara otomatis oleh aplikasi. Butir 2-nya adalah berkaitan dengan kinerja keuangan. Bapak Ibu boleh memilih sebenarnya. Boleh memilih laporan keuangan 31 Desember 2023 atau laporan keuangan 30 Juni 2024. Mana yang Bapak Ibu pilih adalah yang paling mendukung pernyataan Bapak Ibu, pilihan Bapak Ibu di butir D tadi di depan. Kalau ingin close loop, manakah yang lebih close loop? Kalau ingin open loop, manakah yang ingin open loop? Atau mana yang paling lebih menunjukkan kondisi nyatanya Bapak dan Ibu? Tuliskan nilai aset ini dari neracanya Bapak Ibu. Ya, nilai neraca koperasi. Saya ingatkan, ini neraca koperasi A sampai J itu dari koperasinya. Nilai modal sendirinya, simpanan pokoknya berapa, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, SHU yang belum dibagi, simpanan khusus modal. Nanti di atasnya otomatis akan mengisi dengan
sendirinya totalnya. Ini Bapak Ibu bisa isikan sesuai dengan apa yang ada di neraca koperasi Bapak Ibu. Kalau koperasi Bapak Ibu serba usaha dan lain sebagainya, pakai laporan keuangan konsolidasi koperasi untuk isian A sampai J. Yang C-nya adalah nilai modal penyertaan kalau Bapak Ibu ada modal penyertaannya. Yang D ini adalah semua kewajiban Bapak Ibu. Semua kewajiban Bapak Ibu harus ada di sini. Bisa diikutin Bapak Ibu? Semua total kewajiban atau liabilitas atau utang, apapun lah istilahnya. Yang penting itu adalah semua tagihan kepada koperasi. Semua kewajibannya koperasi yang harus dibayarkan di kemudian hari. Itu ditaruh di butir D. Kalau yang butir E itu adalah semua tagihannya koperasi. Terdiri dari piutang dagang, piutang yang lain-lain, plus macam-macam. Ya Bapak Ibu. Kemudian hal yang lain lagi, kalau Bapak Ibu mau lihat, ini ada perputaran omset, ada aset tetap koperasi yang F-nya. Aset tetap koperasi ini adalah untuk ditunjukkan adalah berapakah aset tetap, bisa aktiva berwujud maupun misalnya aset properti. Pokoknya yang tetap-tetap ya Bapak Ibu. Nah ini. Berapa nilainya? Ambil dari neraca. Ya. Perputaran omset koperasi. Ini adalah, saya ingatkan Bapak Ibu, ini banyak sekali kesalahannya di periode pertama. Kalau ini koperasi simpan pinjam tunggal usaha, maka ini hanya terdiri dari pendapatan bunga, pendapatan denda, pendapatan provisi, pendapatan lain-lain. Pokoknya total pendapatannya koperasi simpan pinjam. Kalau ini koperasi serba usaha, maka ini pendapatan dari kegiatan usaha di sektor real, berarti itu penjualan, ya namanya penjualan. Penjualan dari sektor real, ya penjualan retail, penjualan apa dan lain sebagainya. Pendapatan jasa, kalau Bapak Ibu punya kegiatan jasa. Pendapatan dari kegiatan usaha simpan pinjam. Semuanya dimasukkan ini sebagai omset koperasi. Saya ingatkan yang disebut dengan omset bukan perputaran pinjamannya, tapi adalah pendapatannya, ya, pendapatannya. Itu Bapak Ibu, pendapatan koperasi. Kalau simpan pinjam berarti pendapatan bunga, pendapatan denda, pendapatan provisi dan seterusnya. Jumlah anggota, kalau primer berarti dalam bentuk orang, kalau sekunder berarti dalam koperasi. Jumlahnya berapakah Bapak Ibu? Ya, jumlah anggota sesuai dengan buku anggota. Apa yang disebut dengan anggota adalah mereka yang tercatat di buku anggota dan telah melunasi simpanan pokok. Itu dulu Bapak Ibu yang kita definisikan. Berikutnya, kemudian yang I-nya, jumlah karyawan. Berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan, totalnya. Ini koperasi ya Bapak Ibu. J-nya SHU, koperasi sebelum pajak. Ini untuk koperasinya. Kalau yang KLMNO, ini adalah usaha simpan pinjamnya. Kalau tadi Bapak Ibu di bagian G, 2G itu adalah perputaran omset, itu adalah semua pendapatan termasuk pendapatan lain-lain, misalnya termasuk pendapatan Bapak Ibu kalau naruh bunga di mana? Kalau naruh bunga di bank dan seterusnya masuk di 2G. Tapi kalau di ini kalau yang di K isinya adalah pendapatan dari kegiatan usaha simpan pinjam. Berarti apa? Pendapatan bunga, pendapatan provisi, pendapatan administrasi, pendapatan denda, berkaitan dengan kegiatan simpan pinjam. Pendapatan bunga dari bank dan lain sebagainya nggak masuk di K. Bisa diikutin Bapak Ibu? Kalau SHU ini adalah SHU dari kegiatan simpan pinjam. Kalau koperasinya tunggal usaha, nggak punya bisnis yang lainnya, maka apa yang ada di butir J akan sama dengan butir L. Tapi kalau koperasinya adalah tidak tunggal usaha, multi usaha, maka yang di butir L lebih kecil daripada yang di butir ya, J, ya. Aset usaha simpan pinjam ini total asetnya dari simpan pinjam. Kalau itu tunggal usaha mungkin dekat nilainya dengan yang 2A.
Nah, kalau yang ini modal tetap usaha simpan pinjam, kalau koperasi simpan pinjam kalau koperasi simpan pinjam yang tunggal usaha, kemungkinannya N dengan B dengan modal sendiri sama atau dekat lah. Tapi kalau bagi koperasi yang multi usaha, maka koperasinya kan harus naruh modal tetap yang ditempatkan di usaha di unit simpan pinjamnya berapa besarnya itu. Nah, inilah yang menjadi modalnya unit simpan pinjam. Ini yang dituliskan di N. Yang O ini jumlah karyawan usaha simpan pinjam. Karyawan yang bukan usaha simpan pinjam itu tidak dicatat di O. Tapi dicatat tidak tercatat di butir O. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa masuk di tahapan nomor 3. Nomor 3 ini adalah simpanan Bapak Ibu. Siapa penyimpannya? Kalau penyimpannya adalah anggota, tuliskan di A. Berapa jumlahnya orangnya, berapa nilainya. Kalau Bapak itu yang menyimpan adalah calon anggota, tuliskan di butir B. Kalau yang menyimpan adalah koperasi lain, tuliskan di butir C. Kalau anggota koperasi lain di D. Kalau yang lain-lain kayak PT, CV, UD, yayasan, tuliskan di butir E. Nah, terus jumlah penyimpan di 3F itu otomatis nanti menjumlahkan secara otomatis. Gitu loh Bapak Ibu dari aplikasi Bapak Ibu. Kesalahan pengisian di butir 3 bisa punya potensi Bapak Ibu menjadi open loop. Saya ingatkan sejak awal ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian butir 4. Butir 4 ini Bapak Ibu isikan jenis simpanan Bapak Ibu. Contoh jenis simpanan itu adalah bisa tabungan, bisa simpanan berjangka. Kemudian kalau tabungan kan punya nama produknya macam-macam. Ada tabungan harian, ada tabungan mingguan, ada tabungan bulanan dengan namanya beraneka ragam. Speknya juga beraneka ragam. Misalnya ada yang nyimpennya tiap minggu, nanti diambilnya setahun sekali. Ada yang ngambilnya nyimpennya tiap hari, diambilnya tiap minggu, dan seterusnya. Silahkan Bapak Ibu speknya kayak apa. Berapakah nilai rupiah simpanan Bapak Ibu? Jangka waktu rata-ratanya berapa? Oh, rata-ratanya hanya 1 minggu, berarti itu 1/4 bulan. Ya, tapi kalau ini jangka waktunya adalah 2 bulan, tuliskan 2, 3, 4 bulan. Itu loh Bapak Ibu. Kemudian berapakah bagi hasilnya? Bagi hasilnya adalah untuk jenis produk itu. Nah, kalau Bapak Ibu kemudian punya produknya 2, 3, 4 jenis tabungannya, maka tinggal Bapak Ibu tambahkan. Tambah. 17 punya, ya tinggal tambah 16 kali. Kan jadi 17 yang ada isian Bapak Ibu di nomor 4. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, jadi ini bisa kemudian di nomor 5, ini isian sama dengan nomor 3 tadi, tapi ini isian untuk dari sisi pinjaman. Siapa peminjam Bapak Ibu? Oh, anggota. Isikan di butir A. Berapa jumlah orangnya, berapa jumlah pinjamannya. Berapakah isiannya adalah dalam bentuk ini calon anggota pinjamannya, isikan pada butir B. Oh, saya memberikan pinjaman pada koperasi lain, isikan pada butir C. Oh, ini pada anggota koperasi lain, tapi bukan anggota Bapak Ibu. Kalau anggotanya Bapak Ibu, taruhkan di butir A. Anggota koperasi lain, tapi bukan anggota Bapak Ibu, taruh di butir D. Kalau pinjaman Bapak Ibu dikasihkan kepada PT, CV, UD, yayasan, dan masyarakat luas, tuliskan di butir E. Jumlahnya di F, otomatis jumlah itu Bapak Ibu. Ya. Nah, selanjutnya di butir 6, ini sama dengan butir 4. Cuma butir 4 isinya simpanan, kalau ini isinya pinjaman. Bisa diikutin Bapak Ibu? Isinya sama jenis pinjaman, contoh jenis pinjaman tuh pinjaman konsumtif, pinjaman modal kerja, pinjaman investasi, kan gitu kan? Pinjaman lainnya, pinjaman konsumtif bisa beraneka ragam namanya. Pinjaman modal kerja namanya bisa beraneka ragam di koperasi Bapak Ibu. Tuliskan nama produknya, spesifikasinya kayak apa. Misalnya ini tanpa agunan, oh ini pakai agunan, agunannya apa? Hanya agunannya kendaraan atau agunannya adalah dalam bentuk surat apa
kalau untuk pensiunan misalnya surat pensiun ya, dan seterusnya. Ini kan jenisnya macam-macam. Kalau pinjaman untuk pensiunan mungkin surat pensiun dan seterusnya. Kalau yang lain adalah surat pengangkatan misalnya gitu. Ada yang bisa menjaminkan misalnya ijazah dan seterusnya. Monggo aja apa yang Bapak Ibu spesifikasi dari produknya Bapak dan Ibu. Ini sekaligus bagi kementerian adalah bagian dari proses untuk mendata kayak apa sih sebenarnya karakteristik usaha pinjaman-pinjaman yang ada di koperasi Bapak Ibu. Berapa nilai rupiahnya, jangka waktunya rata-rata berapa untuk setiap jenis produk, kemudian bagi bunga atau bagi hasilnya berapa per tahunnya. Oh, saya syariah, tetap ada berapakah bagi hasil yang Bapak Ibu terima dari anggota dibagi dengan baki debitnya. Itulah persentase per tahunnya. Kalau punya produknya lebih dari satu, tinggal klik tambah, nanti muncul tampilan yang sama. Gitu Bapak Ibu. Kemudian nomor 6A. Nomor 6A ini berkaitan dengan kolektibilitas. Kolektibilitas ini nanti Bapak Ibu, oh saya punya pinjaman konsumtif. Berapa yang lancar, berapa yang dalam perhatian, berapa kurang lancar, berapa diragukan, berapa macet. Nah, jumlahnya otomatis. Nah, apa kriterianya lancar? Kalau pinjaman itu belum jatuh tempo atau dibayarkan tepat waktu angsurannya, itu lancar. Kalau nunggak sehari sampai 90 hari itu namanya dalam perhatian. Kalau lebih dari 3 bulan, lebih dari 91 hari, sampai 180 hari, sampai 6 bulan, itu kategorinya kurang lancar. Kalau lebih dari 6 bulan, misalnya lebih dari 181 hari, sampai dengan 1 tahun, maka dikategorikan diragukan. Kalau lebih dari 1 tahun, maka kategorinya macet. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu, isikan sesuai dengan jenis pinjaman yang tadi Bapak Ibu tulis di butir 6. Ya, di butir 6A itu seperti itu. Tadi Bapak Ibu sudah nuliskan di butir 6. Nah, butir 6-nya ini sekarang direkap, masukkan gini. Ini yang saya maksud, Bapak Ibu harus bikin rekapannya, bikin persiapan datanya, dan seterusnya. Baru ini yang dimasukkan ke dalam itu. Kalau Bapak Ibu mengisinya di aplikasi, kemudian baru mencari-cari, berantakan. Ini Bapak Ibu isikan secara manual, setelah Bapak Ibu lengkap, baru Bapak Ibu tinggal copy-paste dari Excel-nya ke itu. Beberapa koperasi sekunder, beberapa asosiasi, beberapa lembaga lain yang mungkin juga ada dinas, mungkin ada yang menyiapkan Excel, tapi kementerian tidak menyiapkan supaya nanti tidak. Jadi Excel tidak ada Excel official ya untuk sementara Bapak Ibu ya. Kami takutnya nanti Bapak Ibu salah pengertian, ngisinya cukup di Excel. Maka kementerian tidak mengeluarkan template Excel kecuali untuk nomor 9. Gitu Bapak Ibu. Kecuali untuk cabang. Berikutnya Bapak dan Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ini berikutnya kemudian nanti akan muncul berapakah jumlahnya, kemudian akan muncul nilai agunannya. Nilai agunannya tolong dituliskan yang agak realistik. Berapakah yang lancar, berapa yang dalam perhatian kurang lancar. Nah, Bapak Ibu kan kategorikan. Mudahnya kan kita harus punya daftar nama debitur. Mana yang lancar, berapakah dulu pokok pinjamannya, berapa sisa bagi debitnya, berapakah nilai agunannya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, sementara ini setelah itu nanti akan dihitung kemudian PPAWD-nya. PPAWD-nya ini kalau lancar dikalikan 0,5% kali yang lancar. Nanti yang dalam perhatian khusus ini sudah ada teman-teman dari pihak yang lain yang komplain, Bapak Ibu, kita dibilang terlalu rendah, bukan 1%. Nah, ini mungkin nanti akan dikoreksi oleh teman-teman Biro KTI, besarnya untuk yang dalam perhatian ini adalah sebesar 5%. Karena banyak yang komplainnya adalah karena kalau di perbankan, kalau kurang lancar tuh 15%, maka yang dalam perhatiannya adalah setengahnya, berarti 7,5%. Ada di industri yang lain, kurang lancar itu adalah 20%, maka dalam perhatiannya adalah 50%-nya berarti tarifnya 10%.
Karena sesuai dengan PMK 81 tahun 2016 bahwa yang namanya yang kurang lancar itu ditetapkan 10%, maka kita akan memilih menggunakan angka yang dalam perhatian adalah sebesar 50%-nya, yaitu 5%. Nanti oleh Biro KTI aplikasi ini akan diubah tuh hitung-hitungan untuk ininya Bapak Ibu, untuk menghitung PPAWD-nya. Nah, ini adalah berkaitan dengan kita ingin melihat tata kelola di koperasi Bapak Ibu dan tingkat risikonya. Kalau tadi Bapak Ibu isian nomor 3 salah, nomor 5 salah, bisa itu dipastikan Bapak Ibu akan masuk ke dalam kategori open loop. Nah, kalau yang nomor 7 ini adalah sumber pembiayaan koperasi Bapak Ibu. Pindahkan semua yang ada di kewajiban di neraca Bapak Ibu. Pindahkan ke dalam kolom butir 7 ini, ya. Berapakah yang dari perbankan? Kalau dari perbankan taruh di butir A. Kalau itu dari lembaga keuangan taruh di butir B. Kalau itu dari surat utang koperasi atau dari obligasi taruh di butir C. Kalau Bapak Ibu dari anggota koperasi lain, dari anggota tulis di DI1. Terus kalau Bapak Ibu dari koperasi lain tulis di DI2. Berapa besarnya? Nilainya ini sekedar contoh Bapak Ibu, bahwa isian Bapak Ibu itu harus konsisten antara isian satu tempat, satu nomor dengan nomor yang lain. Saya beri contoh. Isian 7D, ya, isian butir 7 ini di self declare tahap 1, tahap 2, tahap 3, saya berani menyatakan 99,9% nyaris salah semuanya. Ya, nyaris salah. Nyaris salah Bapak Ibu, sehingga ini Bapak Ibu perlu koreksi. Nah, saya beri contoh. Isian di 7DI1 yang anggota di sini harusnya sama dengan isian di butir 3A. Kalau nggak sama, berarti kami menganggap Bapak Ibu ngarang bebas ngisinya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan lihat di self declare Bapak Ibu, banyak sekali kesalahan-kesalahan seperti ini. Baik yang tahap 1, tahap 2 maupun tahap 3. Nah, ini makanya Kementerian Koperasi memberikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk memperbaiki self declare ini melalui self declare konfirmasi. Gitu loh Bapak Ibu. Ini sumber pembiayaan. Kemudian bisa dilihat lagi yang lain. Kalau Bapak Ibu adalah butir E-nya, kemudian dari mana? Kalau Bapak Ibu ada modal penyertaan, taruh di butir EI1. Kalau Bapak Ibu tadi di simpanannya ada simpanan atau pinjaman yang diberikan kepada masyarakat, kepada apa dan lain sebagainya. Bapak Ibu adalah maaf, simpanan Bapak Ibu di butir 3, ada isian B, ada isian D, ada isian E. Nah, itu sebagian masuknya di masyarakat. Kalau isian kok jumlah G-nya Bapak Ibu 7G kok nggak sama ya dengan di neraca Bapak Ibu. Kalau ini tidak sama, maka Bapak Ibu menjangkepkannya adalah dengan ngisi lainnya. Lainnya ini adalah semua utangnya koperasi yang menjadi keranjang sampah untuk menjadi pelengkap supaya jumlah G-nya ini sama dengan jumlah utangnya Bapak Ibu. Nanti ini akan dicek. Isian 7G-nya sama nggak ya dengan isian butir 2D? Kalau nggak sama berarti ngarang bebas lagi Bapak Ibu. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, kira-kira hal-hal ini yang perlu Bapak Ibu dalami, ya. Kemudian Bapak Ibu ini isi di butir 7 ini yang F, ini isinya adalah kalau Bapak Ibu menerima dana pinjaman utang dari pemerintah, dari Pemda. Kalau dulu ada yang dalam bentuk dana bergulir, dalam bentuk pinjaman lunak, pinjaman apa macam-macam, atau dari LPDB, atau dari PIP, gitu ya. Yang penting adalah dari pemerintah atau instansi pemerintah. Taruhkan di butir F. Butir 7 ini menjadi penentu Bapak Ibu closed loop atau open loop berdasarkan kriteria sumber pembiayaan. Cara ngitungnya bagaimana Bapak Ibu? 7A ditambah 7B ditambah 7C, ini Bapak Ibu, ya.
7A ditambah 7B ditambah 7C. Berapa jumlahnya dibagi dengan 2M. Aset usaha simpan pinjam yang tadi dibutir 2. Ya. Kalau itu lebih dari 40%, maka Bapak Ibu dikategorikan open loop. Kalau Bapak Ibu kurang dari 40%, masuk dalam kriteria closed loop. Nah, sehingga kesalahan pengisian nomor 7 bisa punya dampak terhadap koperasi Bapak Ibu dinyatakan open loop meskipun Bapak Ibu inginnya closed loop. Sehingga Bapak Ibu harus belajar cara mengisinya yang benar, yang tepat, sesuai dengan kenyataan di koperasi Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini isian nomor 8. Isian nomor 8 itu adalah kelebihan dana. Kalau Bapak Ibu punya kelebihan dana, pasti kegiatan simpan pinjam itu kan simpanan dari anggota harus dipinjamkan kepada anggota. Tapi kan tidak 100% dananya koperasi harus dipinjamkan. Jadi harus 100% disalurkan dalam bentuk pinjaman. Kalau di Permen 8, nah dana koperasi itu yang dari dana simpanan anggota diharapkan 90%-nya bisa dipinjamkan kepada anggota. Oh, saya nggak mau, saya nggak berani, saya cuma beraninya 70%. Saya beraninya 60% karena saya harus berhati-hati, harus menjaga likuiditas. Nah, likuiditas itulah kelebihan dana yang ditaruh di butir 8 ini. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini yang kemudian kalau Bapak Ibu punya kelebihan. Nah, apa ketentuannya kalau Bapak Ibu baca Permen 8? Kalau Bapak Ibu udah menyalurkan pinjaman itu pinjaman pada anggota lebih dari 90% simpanan anggota, Bapak Ibu punya kebebasan dalam menempatkan dana. Termasuk beli saham boleh, termasuk penyertaan tempat yang lain masih dimungkinkan. Sepanjang batasannya 5%. Itu bunyi Permen 8. Tapi kalau Bapak Ibu yang simpanan yang disalurkan masih kurang dari 90%, maka Bapak Ibu hanya boleh menempatkan dana di perbankan, di lembaga keuangan dan di koperasi lain terutama sekunder ya. Jadi cuma boleh naruhnya di ABC. Kalau Bapak Ibu rasio LDR anggotanya kurang dari 90%. Nah, kemudian yang butir D-nya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu koperasi konsumen punya unit usaha yang lain, seringkali koperasi dananya simpan pinjam ditaruh di sektor retail, di unit usaha retail, ditaruh di unit usaha jasa dan seterusnya. Ini naruhnya, ini dicatatnya di mana kelebihan dana ini penempatannya di butir D. Atau koperasinya punya PT, punya anak perusahaan, punya apa? Naruhnya di butir D. Gitu loh Bapak Ibu. Kemudian yang E ini adalah kalau koperasi punya kelebihan dana, kemudian naruh di usahanya pengurus. Ya, naruh usahanya di pengurus. Bisa Bapak Ibu ikuti? Pengurus ini, Bapak dan Ibu, di usahanya pengurus, pengawas, atau anggota. Ini bisa Bapak Ibu isikan nanti. Jadi kalau saya naruh kelebihan dana di usahanya pengurus, taruh di 8E I1. Oh, di pengawas I2. Oh, di anggota yang berpengaruh di I3 karena mungkin bisnisnya bagus dan seterusnya. Tapi yang saya ingatkan pada Bapak dan Ibu, kesalahan pengisian ini punya risiko Bapak Ibu bisa dinilai tata kelola dan tingkat risikonya tinggi. Ya, kemudian kenapa kok ini kalau salah mengisi juga bisa dikategorikan open loop. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena ini masih ada. Saya jelaskan dulu isian-isian yang dulu yang lain. Nah, kalau F, kalau Bapak Ibu menempatkan di PT, di CV, di firma, di UD, di masyarakat lainnya, ya. Bapak Ibu naruh kelebihan dana di tempat-tempat itu dalam bentuk penyertaan, dalam bentuk apa dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi penempatan dana pada pasar uang dan pasar modal. Misalnya Bapak Ibu belikan surat SBI, Bapak Ibu belikan ORI, ya obligasi Republik Indonesia, Bapak Ibu belikan suku, belikan saham, belikan obligasi, boleh-boleh saja. Berapa nilai uangnya, berapa bagi hasilnya.
Kemudian yang H, penempatan dana sebagai aktiva tetap. Kalau Bapak Ibu kan ada yang dalam bentuk aktiva tetap, ada yang dalam bentuk aset properti, ada yang dalam bentuk macam-macam. Termasuk yang AIDA-nya Bapak Ibu, yang pinjaman bermasalah, agunannya Bapak Ibu ambil, dan seterusnya. Jadi AIDA. Nah, ini taruh di butir H. Butir 8 ini akan digunakan untuk menilai Bapak Ibu bisnisnya sebenarnya mengarah fokus ke simpan pinjam atau kira-kira punya bisnis-bisnis yang lain. Kalau bisnis Bapak Ibu ternyata mengarah ke sektor keuangan yang lain, nanti Bapak Ibu bisa dikategorikan open loop. Jadi untuk melihat, jadi nomor 3, nomor 4, nomor 3, nomor 5, nomor 7, itu jelas kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3. Kriteria keempat diambilnya dari butir 4, butir 5, butir 4, butir 6, butir 7, butir 10, 11, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Saya lanjutkan biar ininya cepat. Kemudian izin. Tadi Bapak Ibu di butir 1 menuliskan jumlah kantor cabangnya Bapak Ibu. Benar kan? Kantor cabang berapa, kantor cabang pembantu berapa, dan seterusnya. Yang sudah berizin dan yang belum berizin. Nah, kalau di sini Bapak Ibu adalah menuliskan sekarang nomor izinnya berapa. Izinnya bisa manual, bisa yang OSS. Jadi Bapak Ibu izinnya bagaimana kalau saya nggak punya izin? Nah, tapi koperasi Bapak Ibu didirikan kapan? Nah, itu nanti bisa kita lihat ya, Bapak Ibu. Prinsipnya hampir semua usaha simpan pinjam di Indonesia harusnya punya izin. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau yang didirikan sebelum tahun 2014, sebenarnya kalau mengacu pada PP 9 masih melekat pada usaha, pada pengesahan badan hukumnya. Tetapi dengan menggunakan Undang-Undang 23 tahun 2014 pemerintahan daerah, bahwa pengesahan badan hukum terpisah dengan izin usaha itu terpisah dengan pengesahan badan hukum. Sehingga Bapak Ibu perlu mengurus izin. Izinnya ada yang izin manual, itu tetap aja berizin sepanjang masih berlaku. Karena ada beberapa dinas yang menetapkan jangka waktunya. Kemudian ada yang izinnya izin OSS. Nah, kalau Bapak Ibu masih manual, segera dimigrasikan ke izin OSS. Kemudian jumlah izin kantor cabangnya ada berapa, Bapak dan Ibu? Berapa yang manual, berapa yang OSS. Tuliskan kantor cabang Bapak Ibu yang telah memperoleh izin. Atau ya pokoknya yang kantor cabang Bapak Ibu berapa. Nanti Bapak Ibu tinggal klik, tuliskan nih, klik tambah gitu ya. Nanti akan muncul idenya, muncul data mengenai cabang. Nanti saya tunjukkan. Yang D-nya adalah kantor cabang pembantu. Nanti akan muncul lokasinya di mana-mana saja. Yang F, jumlah izin kantor cabangnya, manual maupun OSS. Kan manual dan OSS belum tentu sinkron ya Bapak Ibu. Nah itu. Terus mana yang telah memperoleh izin. Nah itu Bapak Ibu klik gitu. Nanti Bapak klik gini tambah, maka akan muncul pilihan. Oh ini Bapak Ibu ada di dashboardnya apa? Cabang. Bapak Ibu klik cabang, benar? Kalau Ibu pilih cabang, nanti akan muncul pilihannya. Oh, kategorinya di mana, gitu loh. Kategorinya di mana, nama cabangnya, ya, cab kategorinya apa? Kantor cabang, atau tadi kantor cabang pembantu, atau kantor kas. Nama cabangnya di mana? Misalnya Purwokerto. Kalau di Purwokerto ada dua, misalnya Purwokerto 1, Purwokerto 2 boleh, atau Purwokerto A, B, atau nama kecamatannya, atau nama apa, nama jalannya, silahkan. Misalnya Purwokerto Sudirman, satunya Purwokerto Gajah Mada, boleh aja. Silahkan penamaan masing-masing Bapak Ibu apa. Lokasi ini berkaitan dengan alamat, nomor izinnya Bapak Ibu, tuliskan nomor izin yang dimiliki, tanggal izinnya, statusnya aktif atau tidak aktif. Nah, ke depannya ini akan ditambahkan dengan satu field lagi, yaitu apa? Izin Bapak Ibu, izin cabang Bapak Ibu dari OSS ataukah dari manual atau masih dalam proses dan seterusnya. Kira-kira seperti itu
lah clue-nya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, nanti akan muncul pilihannya begini tampilannya. Cabang mana, misalnya cabang koperasi satu, lokasinya di mana, nomor izinnya berapa, tanggal berapa, statusnya aktif atau tidak aktif. Tinggal Bapak Ibu tuliskan. Tapi kalau Bapak Ibu kalau cuma kantor cabangnya satu, dua, tiga, isikan aja langsung nggak apa-apa. Tapi kalau koperasi yang kantor cabangnya ada 100, ada 50, ada itu, ngisikan ini kan bisa berjam-jam dan potensi salahnya besar. Mending Bapak Ibu klik yang di atas itu, Bapak Ibu lihat tampilannya itu ada ekspor. Benar kan? Ini ada ekspor. Nah, Bapak Ibu bisa lihat klik itu ada ekspor, ada tampilan template Excel. Benar kan? Tinggal Bapak Ibu klik, nanti akan keluar Excelnya. Template Excelnya. Isikan dalam Excel. Isikan dalam Excel. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu cek, bandingkan dengan izin-izin yang Bapak Ibu miliki, sudah diyakini kebenarannya, langkah berikutnya Bapak Ibu bisa impor Excel yang sebelah kanannya. Ya, klik yang sebelah kanannya, impor Excel. Ya, sebelah kanan tuh impor Excel, tunjuk nomor alamat nama filenya tadi, file Excelnya tadi, klik diunggah. Maka otomatis nanti akan berisi di dalam datanya Bapak dan Ibu. Meskipun sekarang ini nanti Bapak Ibu masih saya harus memberitahukan aplikasinya tampaknya belum stabil. Jadi kalau Bapak Ibu, loh kok saya kemasukan cabang yang lain? Loh koperasi saya kok jadi ada cabang-cabang yang lain? Nah, ini nanti Bapak Ibu laporkan kepada para narahubung kami supaya nanti diperbaiki kalau memang itu ada yang berproblem. Tapi mudah-mudahan itu kan kasus minggu-minggu yang lalu. Ini kasus minggu ini ke depannya mudah-mudahan tidak terjadi. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nomor 10, izin usaha lain yang Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu punya izin-izin apa? Kalau punya retail ada siupnya, misalnya ada izin pertambangan, mungkin ada izin usaha pertambangannya, silahkan dituliskan. Ya Bapak Ibu, kalau ada 2 tinggal tambah. Tambah lagi 3, 4, 5, silahkan Bapak Ibu. Ya. Berikutnya, ini tampilan yang berikutnya adalah berkaitan dengan tata kelola. Tata kelola ini, Bapak dan Ibu, isiannya sama dengan yang sebelumnya. Yang pertama adalah apakah Bapak Ibu sudah meregistrasi di Go AML. Kalau belum, segera lakukan registrasi. Pak Kalau Agung, menghadapi masalah, tolong hubungin narahubung yang di Kementerian Koperasi maupun yang di PPATK supaya Bapak Ibu dibantu untuk bagaimanakah ini bisa cepat Bapak Ibu terdaftar di Go AML. Karena ini menjadi izin Pak Agung, kewajiban bagi Bapak dan Ibu untuk memenuhi itu, yaitu adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Pak Agung, Bahwa izin 5 menit koperasi lagi, Pak Agung. Nggih? Izin 5 menit lagi, Ya, ya. Pak. Nggih, nggih, baik. Terus Ya, berikutnya kan, Pak. yang B-nya. B-nya adalah berkaitan dengan apakah Bapak Ibu sudah self assessment. Segera lakukan self assessment. Minimal self assessment tahun buku 2023 Bapak Ibu bisa isi. Tapi kalau Bapak Ibu mau isi yang tahun 2022 lebih bagus. 2022, 2023. Paling enggak tahun 2023-nya Bapak Ibu selesaikan dulu. Kalau sudah Bapak Ibu isi. Kalau belum nanti gitu info bagaimana caranya nanti akan diberitahu. Nah, yang C-nya apakah koperasi Bapak dalam 3 tahun ini pernah diperiksa nggak oleh Dinas Koperasi atau oleh Kementerian Koperasi? Kalau pernah, artinya 3 tahun itu tahun buku 2021 atau tahun buku 2022 atau tahun buku 2023. Ya, atau tahun buku 2023. Nah, ini kemudian bisa kita lihat yang manakah yang bisa di apa? Yang bisa Bapak Ibu set gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi nah, yang mana yang Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu kebetulan tiap tahun diperiksa oleh dinas, yang disajikan dalam pilihan ini hanya yang tahun terakhir, yang tahun 2023. Kalau yang pernah diperiksa adalah tahun 2021 dan 22, maka pakai yang tahun 22. Kira-kira begitu, Pak.
Tapi kalau belum pernah diperiksa pada 2021, 22, tahun buku 2023, klik yang belum pernah diperiksa. Kalau pernah diperiksa hasilnya apa? Kemudian ada pertanyaan lagi yang D, Bapak Ibu. Karena ke depannya diharapkan penilaian kesehatan itu bisa dibantu oleh jaringannya, oleh koperasi sekunder, oleh asosiasi, apapun lah namanya. Maka Bapak dan Ibu ini akan diminta, Bapak Ibu sudah bergabung atau belum pada koperasi sekunder. Kalau sudah, Bapak Ibu diminta menuliskan apa nama koperasi sekundernya yang Bapak Ibu gabung. Misalnya apa? Yang syariah pada Inkopsah, atau yang CU mungkin pada Inkopdit atau Puskopdit atau apa. Silahkan Bapak Ibu tuliskan. Apakah koperasi telah menggunakan aplikasi digital mobile untuk kegiatan usaha simpan pinjamnya? Kalau sudah, klik Dan sudah. Pak Kalau Agung, dua belum, menit lagi nggak? klik belum. Y. Nah, tapi Bapak dan Ibu, kalau yang butir G-nya, Bapak Ibu tuliskan siapa nama penyedianya. Kalau Bapak Ibu belum tadi menjawab di butir F-nya menjawab belum, ada Bapak Ibu boleh bisa mengisi ada rencana atau tidak, belum ada rencana untuk melakukan beralih ke mobile menggunakan teknologi digital. Terus yang hanya Bapak Ibu, apakah laporan keuangan koperasi Bapak Ibu telah diaudit oleh akuntan publik atau belum? Kalau sudah ke ini, kalau belum Bapak Ibu tidak nyatakan belum, tidak diaudit. Kemudian tinggal Bapak Ibu pilih. Nah, yang butir I ini Bapak Ibu diminta Bapak Ibu kan punya tadi menuliskan di butir O, jumlah karyawan usaha simpan pinjam di butir O, 2O. Nah, ini berapa yang sudah punya sertifikasi kompetensi, berapa yang belum. Untuk yang Bapak Ibu jawab di butir 2O. Itu Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat, kemudian ini ada tanggal pengesahan dan seterusnya. Bapak Ibu isi seperti yang sebelumnya, tinggal dicontreng klik bahwa Bapak Ibu sudah setuju dengan isinya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat, bisa Bapak Ibu unduh, unduh gitunya Bapak Ibu unduh. Kemudian setelah diunduh di print, print tanda kasih metre, tanda tanganin, kemudian bisa diunggah, letakkan itu gitu, kemudian diunggah dengan ini, pilih dokumennya, unggah. Tadi laporan keuangannya juga diunggah. Kalau ada fotonya koperasi, nanti bikin yang resolusinya nggak usah tinggi-tinggi, diunggah juga barengan dengan laporan keuangan dengan ini, Bapak Ibu. Nah, dengan itu maka Bapak Ibu selesailah Bapak Ibu melakukan kegiatan ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu selesai untuk itunya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa ikutin secara baik, ya, Bapak Ibu bisa ikuti secara baik, harapannya hal yang seperti ini terjadi. Pelajari isian pernyataan mandiri sebagaimana ilustrasi yang ada di sini. Ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat, kalau Bapak Ibu lihat ini uh, harapan harapan kami, pelajari pengisian self declare secara baik, maka Bapak Ibu verifikasi lapangan akan menjadi mudah bagi Bapak dan Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu kuasai, maka yang terjadi kira-kira fenomena seperti ini. Nah, Bapak Ibu kan goalnya pengen close loop, jadi close loop. Ingin gitu, maka bisa gitu, Bapak Ibu. Ini saya akhiri, self declare itu harus didasarkan pada dokumen yang kuat. Bapak Ibu kalau bikin self declare, libatkan personil yang nanti akan menghadapi untuk verifikasi. Jadi self declare bukan sekedar mengisi, tapi ini adalah cara kami membantu Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan tata kelola usaha simpan pinjam Bapak Ibu. Isikan self declare secara akurat, lengkap, benar, kemudian baru masukkan ke ini. Kalau Bapak Ibu belum tahu, cari informasi yang bisa memberikan informasi yang lebih baik untuk itu. Kira-kira hal-hal seperti itu Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu gitu kan. Mudah-mudahan kalau kapankah Bapak Ibu sudah bisa mengisi self declare secara baik? Kalau Bapak Ibu menyatakan, oh verifikasi gampang, itu sudah kapan aja bisa Pak Dandi mau datang verifikasi, kami siap. Nah, pada saat itulah kami melihat Bapak Ibu sudah sukses mengisi self declare. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silahkan cari kemudian hal-hal yang berkaitan dengan itu.
dari kementerian, dari dinas, dari apa dan seterusnya. Terima kasih Pak. Monggo matur nuwun. Nggih. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih gitu ya. Ya, terima kasih Pak Iya. Agung atas paparannya. Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah menunjukkan pukul 11:01. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Yang pertama. Silakan yang ingin raise hand atau langsung Mas Andre, dipandu Mas Andre. Dicari di sini ada pasangan. Ini sudah ada yang raise hand dengan tiga penanya pertama ya. Mungkin kita ke Ibu Sufaati. Ya. Nah, silakan Bu, Ibu Sufaati. Di unmute dulu Bu, Zoom-nya. Unmute. Ya, suara sudah keluar. Silakan. Terima kasih. Kami dari Koperasi Bina Usaha Mandiri Surabaya mau menanyakan, seumpama koperasi kami kemarin sudah ke Dinkop dan divalidasi kami termasuk koperasi close up. Ya. Dan ini kami kesulitan untuk mengurus izin usaha koperasi. Mohon penjelasannya, Bapak. Terima kasih. Untuk selanjutnya ke Pak Asta ya, kita persilakan. Di unmute dulu Pak, tadi ke mute. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Andre. Kedengaran suaranya ya? Jelas Pak, jelas. Ya, baik, terima kasih. Jadi, perkenalkan saya Asta dari Dinas Koperasi Provinsi Bali. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Agung, jadi detail sekali. Yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan pengisian. Jadi tadi pada poin 7G, Pak Agung menyampaikan jumlah hutang koperasi itu angkanya nilainya sama dengan poin 2D, modal pinjaman. Mohon izin Pak Agung, jadi kita di Provinsi Bali kita juga sudah menyampaikan terkait dengan poin 2D itu komponen-komponen yang ada di kewajiban, sehingga poin 2A itu sama dengan poin 2B tambah 2C dan 2D. Nah, sedangkan di sini untuk poin eh, 7 terkait dengan utang koperasi. Nah, di sini apakah semua yang ada di kewajiban termasuk misalnya kayak dana-dana titipan SAU, di mana dana-dana tersebut kan tidak mendapatkan bunga. Apakah itu juga dimasukkan di sumber pembiayaan utang koperasi? Terus kalau dimasukkan, berarti itu dimasukkan pada poin mana? Apakah poin 7E yang bagian 3 lainnya atau seperti apa? Nah, terus selanjutnya juga terkait dengan penempatan kelebihan dana. Nah, di sini penempatan kelebihan dana itu kan diambil dari Aktiva. Sedangkan sesuai dengan isian self declare, tidak semua komponen Aktiva terdapat di isian penempatan kelebihan dana. Seperti halnya kas ataukah misalnya kayak agunan yang diambil alih. Nah, itu apakah penempatan kelebihan dana itu kalau dijumlahkan penempatan kelebihan dana ditambah pinjaman yang diberikan itu harus sama dengan aset. Apakah seperti itu? Baik, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih, Mas Andri. Ya, baik. Mungkin satu penanya lagi ya dari KSP Arta Mandiri, dipersilakan. Ya, selamat pagi Pak. Mau tanya terkait yang modal sendiri, yang kolom di 2B. Bukan maksud saya yang di kolom
kewajiban bahwasanya itu simpanan itu masuk simpanan termasuk di simpanan pokok, simpanan atau dan simpanan wajib apa enggak. Itu selain kelompok 2B. Terus kemudian yang di itu kan kemarin itu kan kita sudah ngisi, itu ada taggingnya. Itu tagging untuk koperasi yang kantor koperasi terbaru atau untuk koperasi sesuai data di online data sistem kita waktu pengisian dulu karena memang koperasinya pindah gitu Pak. Kita pakai taggingnya itu yang lama ataukah yang baru yang sesuai di sertifikat NIK atau enggak. Terus yang ketiga terkait kelebihan dana. Untuk dana dari pihak ketiga itu kita masukkan ke yang masyarakat atau pihak ketiga yang modal penyertaan kemarin, Pak. Kemudian apa kemarin? Saya rasa cukup itu dulu, Pak. Nanti saya tambah lagi. Terima Baik, kasih. terima kasih. Ya, baik. Mungkin ditanggapi dulu Pak Agung, tiga penanya tadi, Ibu Suprati, Pak Asta dari Dinas, dan KSP Arta Mandiri. Silakan Pak Agung. Di unmute dulu Pak. Maaf, di unmute. Baik, baik. Baik, Bapak Ibu. Nah, saking banyaknya yang bertanya ini gitu. Jadi yang pertama Bapak Ibu, bahwa jumlah yang ada di ini udah open ya. Sebentar. Open. Jumlah yang ada di nomor 7, di butir 7 itu jadi jumlahnya harus sama dengan yang ada di total kewajiban yang ada di neraca. Nah, kalau Bapak Ibu koperasinya tidak punya modal penyertaan, maka Bapak Ibu butir 2D itu sama dengan butir 7G ya. Ya, sama dengan butir 7G. Pokoknya butir jumlah lah, butir jumlahnya ya. Bersekait sama dengan butir jumlah. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat, jadi artinya, nah itu akan sama Pak dengan butir dengan jadi butir 7, maaf, butir 7G itu akan sama dengan butir 2D. Karena ini satu pertanyaan, satu nomor dengan nomor yang lain saling terkait. Tapi kalau Bapak Ibu punya modal penyertaan, maka nomor 2, nah nomor apa? Ini kemudian saling terkait lah. Nah, jadi nomor 2C ditambah dengan 2D akan sama dengan yang 7G. Kira-kira begitu. Nah, kemudian tadi kalau misalnya ada kewajiban-kewajibannya termasuk dana-dana titipan itu masuk Pak di butir 7, yaitu di butir 7E I3 yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini semuanya bisa dimasukkan di sana. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat ini bisa semua, artinya apa? Mudahnya self declare ini apa yang ada di dalam laporan keuangan dipindahkan secara utuh ke dalam self declare. Jadi supaya artinya dinas, kementerian dan lain sebagainya ini pembinaannya mudah. Sehingga waktu verifikasi yang mau dilihat adalah apakah yang ada di neraca, di laporan perhitungan hasil usaha ini benar nggak dipindahkannya. Kalau ini benar memindahkannya berarti dianggap isiannya akurat. Kalau isiannya kemudian semuanya terisi dengan baik, lengkap, berarti lengkap. Tinggal kemudian dilakukan uji kebenarannya. Benar nggak dengan realitasnya? Misalnya apa? Mengaku yang dilayanin adalah anggota. Nanti akan diuji. Siapakah simpanan nomor sekian? Nanti akan diuji. Ini benar nggak penyimpannya itu adalah anggota? Kalau anggota itu apa bukti, apa dia buktinya anggota? Bahwa dia adalah satu, dia adalah tercatat di buku anggota. Dua, dia adalah apa, setelah melunasi setoran simpanan pokoknya.
Kalau ini dua hal ini terpenuhi, itu minimal syarat jadi anggota terpenuhi. Tapi kalau dia sudah lama menjadi anggota dan dia aktif, harusnya dia juga dapat SHU. Apakah dia benar dapat pembagian SHU? Masalah besarnya rupiah, 2 rupiah, nggak penting. Tapi dia dapat hak-haknya enggak. Kalau enggak kan berarti dia anggotanya bukan anggota beneran ini Bapak Ibu. Nah, tapi mungkin itu ke depan. Sekarang nih yang paling penting yang nanti akan diverifikasi adalah itu benar nggak tercatat di buku anggota, benar nggak itu ada di buku apa sudah melunasi simpanan pokoknya. Nah, kalau ini di buku anggota apa buktinya dia tercatat di buku anggota mungkin harus ada tanda tangan atau cap jempolnya minimal itu. Kalau nggak ada semuanya, berarti kan cuma anggotanya cuma diaku-akuin aja oleh pengurus. Anggotanya sendiri nggak pernah sadar bahwa dia jadi anggota. Boleh disajikan dalam bentuk digital maupun dalam bentuk manual. Jadi buku anggotanya mau tertulis manual boleh. Mau dalam bentuk digital silahkan. Tapi buku anggota itu bukan dalam bentuk Excel ya Bapak Ibu. Karena Excel itu nggak bisa dilekatkan tanda tangan. Nggak bisa dilekatkan apa nggak bisa dilekatkan ini Bapak Ibu apa namanya cap jempol dan seterusnya. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan basis data itu kan bisa dilekatkan, bisa dibuktikan oleh verifikatornya bahwa itu benar. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Ini yang mau kita ini yang bisa saya jelaskan kira-kira gambarannya seperti itu. Ada yang belum terjawab kah Mas Andri? Mas Andri? Izin menjawab yang tadi Yeah. siapa yang terakhir itu mengenai geotagging ya mungkin Pak Agung. Tagging. Ya, geotagging. Ya, gimana Pak? Menggunakan yang terbaru aja Bu. Jadi misalkan Ibu di akte pendirian itu Jalan Mawar misalkan, tapi Ibu sudah pindah ke Jalan Melati, ya Ibu Yang agar terakhir. memakai yang terbaru, yang updating yaitu Yang di Jalan terakhir ya. agar tujuannya nanti untuk dapat dilakukan verifikasi lapangan dengan cepat. Tapi yang jadi pertanyaan harusnya Ibu ini ya mengupdate mengenai alamat tadi ya sehingga sesuai dengan legalitasnya, Bu. Saya khawatirnya nanti alamat misalkan di Jalan Melati tadi itu nggak ada legalitasnya. Saya khawatirnya seperti itu. Legalitas itu juga sangat penting bagi koperasi simpan pinjam, Bapak Ibu, terkait dengan perizinan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jika sebelumnya tercatat menggunakan Jalan Mawar, tapi sekarang menggunakan Jalan Melati, maka bisa menggunakan Jalan Melati itu untuk menggantikan legalitas sebelumnya yang di Jalan Mawar. Mungkin begitu. Silakan Mas Andre, termin yang kedua. Baik, Pak. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung ke BMT Indragiri, Pak. Silakan, Pak. Langsung pada poin pertanyaannya. Baik Pak, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumat, Pak. Sesuai Baik, Pak. dengan hari ini. Saya dari BMT Indragiri, Pak, di Riau. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan jenis pinjaman tadi, Pak. Kan jenis pinjaman tadi itu kan ada isinya pinjaman konsumtif, kemudian pinjaman yang produktif gitu ya. Nah, kalau di kita itu dia berdasarkan akad, Pak. Misalnya akadnya itu murabahah, akadnya musyarakah, akadnya mudharabah. Nah, itu gimana nanti teknis kita pengisiannya, Pak? Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, nanti ketika setelah diverifikasi di 20 Agustus atau setelahnya, kemudian nanti keluar hasilnya ternyata open loop gitu, Pak. Apakah nanti ada masih diberikan waktu untuk perbaikan? Karena tadi saya dengar bahwa penyerahannya adalah di tahun depan, Pak ya, penyerahannya ke OJK gitu. Apakah nanti ada masa tenggang waktu bagi koperasi untuk melakukan perbaikan gitu ya, biar tetap menjadi close loop seperti itu, Pak. Kemudian yang ketiga ini terkait pengisian self assessment, Pak, yang di Kemenkop. Nah, kemarin dari petugas kita ada buat akun untuk penilaian koperasi, cuman petugas kita ini ada lupa terkait email
ID dan passwordnya itu gimana Pak solusinya? Karena kalau kita lihat dari webnya itu nggak ada tempat buat pengaduan kalau misalnya lupa email atau lupa ID atau lupa password. Dan kemarin guys, saya sudah menghubungi dinas dan belum dapat jawaban juga Pak. Dan menghubungi eh, Kemenkop juga ada saya telepon, tapi belum dapat jawaban yang jelas juga Pak. Mohon bantuannya Pak. Terima kasih. Baik, mungkin langsung aja Mas Andre ya. Pak. Ya. Nah, mengenai pengisian self assessment, Pak. Artinya tersebut itu apakah primer provinsi ataukah primer nasional ataukah primer kabupaten kota. Ini BMK Kiri apakah termasuk koperasi provinsi kabupaten kota? Maksudnya jika termasuk kabupaten kota, maka Bapak mengenai self assessment dapat ditangani kabupaten kota. Namun jika termasuk koperasi primer provinsi, dapat menanyakan kepada dinas koperasi provinsi. Jika termasuk koperasi primer nasional, kita dapat menanyakan. Mas Andre, ada bisa ditambahkan, silakan. Baik, terkait dengan lupa password dan ID mungkin nanti bisa dikonsultasikan dengan narahubung juga Pak, karena nanti bisa kita diskusikan dengan tim adminnya dari self assessment ya, karena nanti terkait kita minta nicknya segala macam untuk dicarikan datanya, mungkin gitu ya Pak. Sudah ada SE-nya kan ya, bisa dilihat di situ narahubungnya nanti dihubungi. Mungkin gitu Pak. Mungkin kita lanjutkan ya ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ke CU Prima Danarta. Silakan Pak. Pak, izin Pak. Ye. Tadi yang jenis pinjaman tadi gimana Pak? Oh, mungkin nanti kita tanggapi sekalian Pak. Nanti dengan sekalian. Pak Agung ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Ya Pak. Silakan Baik, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Nama saya Alek dari KSP CU Prima Danarta. Ini pertanyaan kami yang pertama itu mengenai tadi diutarakan mengenai cabang. Saat ini kami memiliki 3 cabang, tetapi belum berizin. Nah, sementara tadi di bawah tadi itu datanya itu ada di cabang itu ada nomor izinnya. Kan yang di atas memiliki cabang berizin maupun belum berizin. Nah, kalau kami isi ada 3 cabang, sementara di bawah cabangnya yang berizin atau belum berizin, nomornya otomatis belum ada izinnya. Lalu bagaimana untuk mengisinya yang di situ? Karena jujur ini yang sekaligus yang kedua ini mau menanyakan mengenai kelanjutan izin cabang kami. Karena dari tahun kemarin itu kami mencoba mengurus cabang, tetapi selalu mentok di Kemenkes Pak. Self assessment kami sudah melakukan, hasilnya sehat. Tetapi untuk membuktikan Kemenkesnya kan kita belum bisa karena harus ada uji kelayakan pengurus pengawas. Dan kami juga sudah mengajukan itu sesuai dengan Juknis nomor 33 itu, tetapi sampai sekarang juga belum ada tanggapan dari kementerian. Jadi ini yang kami menjadi mentok sampai saat ini. Terima kasih, itu aja Pak. Baik, terima Baik. kasih Alek. Pak, siapa Pak tadi namanya? Pak Alek ya, dari Alek. CU Prima. Berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan, mungkin CU Prima Danarta, tadi Bapak kantor cabangnya ada yang tidak berizin, Pak. Jadi pemeriksaan kesehatan itu juga tidak dapat dilakukan ketika kantor cabang tidak berizin, karena kita sudah tahu kantor cabang tidak berizin, maka hasil dari sertifikat kesehatan itu pasti tidak keluar, Pak. Jadi jalan keluarnya adalah Bapak dapat menutup dulu, ya, membuat surat pernyataan koperasi telah menutup kantor cabang yang tidak berizin sejumlah misalkan 5 atau 10 di alamat di Surabaya, di Jakarta, begini-begini lah. Itu setelah melakukan penutupan, bikin surat pernyataan, maka kita akan menurunkan tim untuk dilakukan uji petik terhadap kantor cabang yang telah ditutup tadi, Pak. Nah, ketika dilakukan uji petik, ternyata kantor Bapak itu sudah menutup semua,
sudah ditutup semua, maka dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan dengan hasil sehat. Ya. Jika hasilnya sehat, maka dapat dilanjutkan untuk pengurusan perizinan. Begitu Pak. Jadi mentoknya, insya Allah tidak ada yang mentok Pak. Jadi masalah pemeriksaan kesehatan tetap dapat dilakukan jika izin-izin itu sudah dipenuhi, ya sudah ditutup, ya sehingga tim kita ketika turun itu memang benar-benar dalam kondisi kantor cabang yang tidak berizin tadi sudah tutup. Mungkin begitu Pak Alex. Silakan Mas Andre jika ada yang bertambah. Ya, artinya itu proses seperti itu Pak. Jadinya nggak ada yang mentok, jadi sudah disampaikan Pak Dandi tetap harus proses penutupan kantor cabang terlebih dahulu. Mungkin itu mungkin kita satu pertanyaan lagi Pak untuk yang selanjutnya. Dari dinas belum ada dari dinas dinas. Dinas nggak ada lagi koperasi semua ini. Ada. Ada Itu ya? ada. Dinkop. Dinas Koperasi.